Topik kita hari ini berbicara tentang komunitas rohani. Sebelum kita membahas terlalu jauh, mari kita membuka firman Tuhan terlebih dahulu. Kita buka firman Tuhan dari kitab Pengkhotbah. Kitab Pengkhotbah pasal yang keempat, dimulai dari ayat yang ke-7 sampai dengan ayat yang ke-12. Saya akan membacakannya untuk kita. Pengkhotbah pasal yang keempat ayat 7 sampai ayat yang ke-12. Demikian firman Tuhan. Aku melihat lagi kesia-siaan di bawah matahari. Ada seorang sendirian, ia tidak mempunyai anak laki-laki atau saudara laki-laki, dan tidak henti-hentinya ia berlelah-lelah. Matanya pun tidak puas dengan kekayaan. Untuk siapa aku berlelah-lelah dan menolak kesenangan? Ini pun kesia-siaan dan hal yang menyusahkan. Berdua lebih baik daripada seorang diri, karena mereka menerima upah yang baik dalam jerih payah mereka. Karena kalau mereka jatuh, yang seorang mengangkat temannya. Tetapi wahai orang yang jatuh, yang tidak mempunyai orang lain untuk mengangkatnya. Juga kalau orang tidur berdua, mereka menjadi panas. Tetapi bagaimana seorang saja dapat menjadi panas? Dan bila mana seorang dapat dialahkan, dua orang akan dapat bertahan. Tali 3 lembar tak mudah diputuskan. Sedemikian jauh pembacaan firman Tuhan. Diberkatilah kita yang mendengarkan firman Tuhan dan melakukan firman Tuhan tersebut. Kaum ibu yang terkasih, berbicara tentang komunitas. Komunitas itu adalah sesuatu yang sudah ada sejak manusia ada dalam dunia ini. Artinya komunitas itu sudah lahir, sudah hadir ketika manusia diciptakan oleh Allah. Karena apa? Karena manusia diciptakan sebagai makhluk sosial. Itu sebabnya komunitas itu sesungguhnya sudah ada. Dari Adam diciptakan dan Hawa, maka manusia itu sudah memiliki yang namanya komunitas. Karena itu memang kita dapat mengatakan bahwa Tuhan memang mendesain setiap manusia berada di dalam komunitas. Itu sebabnya kalau kita lihat di hampir semua tempat selalu ada namanya komunitas. Perkumpulan-perkumpulan, entah perkumpulan apapun itu, tetapi yang namanya komunitas itu selalu ada. Apalagi di kota besar ya, di kota-kota itu terlalu banyak komunitas, kita sendiri yang tidak mampu untuk mengikuti itu. Itu sebabnya kalau sudah hari Minggu, pulang dari gereja, gak ada lagi waktu kita di tengah-tengah keluarga. Karena kita akan ikut komunitas A, komunitas B. Kadangkala bapak dan ibu harus berpisah supaya bisa mengikuti marganya saya, marga istri saya, marganya mama istri saya, marganya mama saya. Semua harus diikuti. Belum lagi IBB, Rebere dan segala macam. Komunitas kita, kalau saya bilang terlalu banyak. Tapi pertanyaannya adalah, apakah komunitas yang kita ikuti itu adalah komunitas yang namanya komunitas rohani? Maksudnya yang membuat kita bertumbuh, yang membuat kita akan semakin serupa dengan Kristus. Atau komunitas yang seperti apa? Atau hal apa yang akan kita dapatkan dari sana? Kalau berbicara tentang komunitas itu berasal dari bahasa Latin yang namanya communio. Dari kata inilah kemudian komunitas itu muncul. Jadi yang terlihat di sini adalah komunio itu artinya adalah persekutuan. Persekutuan, kesatuan hubungan, relasi yang harmonis dan kompak. Dan pasti di dalam komunitas itu seharusnya di sana ada yang namanya tanggung jawab dan ikut berpartisipasi aktif dan ikut serta ambil bagian dalam hal yang sama dalam komunitas itu. Dan komunitas juga bisa berarti di dalamnya ada kesamaan. Makanya kalau ada orang masuk di dalam komunitas, berbeda dia pasti tidak akan mau di situ. Karena orang yang mau di dalam komunitas karena ada kesamaan di dalamnya. Kalau ibu-ibu kan banyak komunitasnya itu biasanya ya kan. Ibu-ibu sosialita.
Banyak itu kita temukan. Ada yang rohani juga. Ibu Maria, Ibu Lydia, Ibu Deborah, Ibu Hana, Ibu Naomi, ya kan? Kalau sudah enggak ada suaminya biasanya ibu apa disebutkan? Ibu Hana atau Ibu Naomi ya. Kalau sudah agak tua dia, Ibu Esther. Ada nanti kelompok-kelompok usia tertentu. Dan sifatnya memang sebenarnya memang untuk sama-sama membangun. Harusnya seperti itu. Di dalam kelompok-kelompok ataupun komunitas itu. Makanya kalau komunitas itu tadi persekutuan, kalau kita tambahkan dengan kata rohani, komunitas rohani, maka komunitas rohani itu maksudnya adalah orang-orang, jadi komunitas yang terdiri dari orang-orang yang beriman, yang memiliki ciri setia kepada Kristus dan ingin bersama-sama memiliki serta mencapai tujuan, tugas yang sama dan saling mendukung untuk apa? Bertumbuh dalam Kristus. Jadi tujuan yang namanya komunitas rohani adalah pertumbuhan. Bertumbuh menjadi sama seperti Kristus. Walaupun sama dengan Kristus itu mustahil kita dapatkan dalam dunia ini, tetapi tujuannya adalah bersama-sama seperti itu, bertumbuh di dalam Kristus. Maka di dalam komunitas rohani itu ada yang namanya kebersamaan dalam bertumbuh dalam Kristus, kebersamaan di dalam membangun karakter, kebersamaan di dalam melayani, kebersamaan dalam berjalan mencapai satu tujuan yang tetap berpegang pada Yesus Kristus. Karena kalau bukan Yesus lagi tujuannya, maka komunitas ini akan bergeser. Itu jelas itu. Di mana-mana kalau ada organisasi rohani namanya, kalau sudah bergeser daripada Kristus, maka disinilah mulai muncul yang namanya perbedaan, ya kan? Makanya kenapa begitu banyak komunitas yang kita ikuti, walaupun namanya komunitas Saroha, apalagi Seya Sekata, tapi enggak Saroha di dalamnya. Kenapa? Karena tujuannya bukan kepada Yesus Kristus. Sebenarnya di situ persoalannya. Di dalam gereja pun, di dalam persekutuan seperti ini pun, kalau bukan Kristus lagi tujuan daripada komunitas itu, yang ada di dalamnya itu pasti pertengkaran. Kalau sudah mulai ada uang kan, mulailah. Itu dia dari Bapak Hepengi. Sudah pasti akan begitu. Maka saya kalau di gereja lebih senang banyak kegiatan habis uang daripada ribut, ya kan? Itulah yang terjadi sebenarnya. Makanya di dalam komunitas rohani itu kebersamaan mencapai suatu tujuan yang tetap berpegang pada Yesus Kristus dan tidak boleh bergeser dari situ. Kelompok kecil ketika kita membangun itu harus dia berpegang pada Yesus Kristus. Dasarnya harus Yesus, tujuannya harus Yesus. Kita membangun anggota itu untuk kita bertumbuh di dalam Kristus. Semuanya harus seperti itu. Maka kalau di tempat ini misalnya komunitas rohani kita, Ibu Lydia di tempat ini, kalau pengurus misalnya sudah bergeser dari Kristus, maka mereka tidak akan benar lagi melayani. Kalau tujuannya adalah untuk tampil di depan ini, maka tujuannya, maka organisasi itu, komunitas itu, pastilah suatu saat itu akan pecah. Itu sebabnya saya banyak menemukan, nanti bentar lagi kan, masih lama sih, tapi sebentar lagi itu. Tapi saya sudah mendengar-dengar mulai, karena saya kan di gereja, sudah mendengar-dengar ibu-ibu. Nanti Natal, ngapain Natal? Bukan acaranya yang dipikirin, seragamnya. Gak apa-apa sih sebenarnya. Cuman kadangkala yang masalah kan, baju seragam, tapi hatinya beragam. Akhirnya gak bisa mencapai tujuan yang utama itu. Gak apa-apa, dress code itu bolehlah supaya kita seragam. Seperti hari ini kan karena saya tahu, saya lihat putih, maka saya ikutilah. Karena ini kan judulnya komunitas rohani, jadi saya ikutilah. Gak apa-apa kalau hal yang seperti itu. Kami mau festival KOR bulan 6. Yang disibukkan sudah mulai itu. Merjas dohita. Kalau saya bilang, sudahlah pakai baju putih, pakai dasi hitam, saya bilang diketawain saya. Mau ngapain rupanya? Ya kan yang penting seragam, suaranya bagus, memuji Tuhan, kan tujuannya kan untuk itu. Tapi ya sudahlah, memang seperti itulah kalau bukan Kristus menjadi dasarnya. Kalau Kristus menjadi dasar, pakaian dan segala macam itu nomor 2 itu.
Yang mau dilakukan adalah bagaimana ketika orang-orang di dalam komunitas ini akhirnya bisa bertumbuh. Kita menemukan ada banyak komunitas rohani. Keluarga adalah yang pertama, komunitas rohani. Dan itu yang pertama dibangun Allah di dalam dunia ini. Maka lembaga pertama, komunitas pertama yang dibangun Allah dalam dunia ini yang pertama adalah keluarga. Yang kedua adalah gereja. Baru kemudian ada lembaga-lembaga yang lain atau komunitas rohani yang kita dirikan, yaitu kelompok kecil misalnya, persekutuan, yayasan rohani, dan banyak lagi yang lain. Kemudian berkembang dari situ yang setengah rohani, STM ya kan, setengah rohani itu ya kan. Penguatan marga setengah, walaupun pertangyangan, tapi sebenarnya tujuannya itu yang paling utama adalah kalau ada yang terjadi di dalam hidup saya supaya ada yang datang. Tujuannya untuk itu. Kalau gereja, karena saya guru huria di gereja, sekalipun jemaat itu tidak pernah datang, kalau ada sesuatu terjadi, saya wajib datang. Kenapa? Bukan hanya sekedar karena anggota jemaat, karena kasih Kristus. Itu berbeda. STM, penguatan marga itu adalah holong namar perbuat. Mengerti ya? Artinya kalau saya mengasihi mereka, maka mereka nanti akan mengasihi saya. Artinya saya melakukan ini, mengikuti ini, supaya mereka melakukan hal yang sama kepada saya. Tapi kalau di gereja berbeda. Sekalipun dia tidak mengikuti aturan yang di gereja, kasih Kristus tetap harus dinyatakan. Makanya di gereja itu saya paling susah kalau dibilang kita pecatlah ini jemaat ini. Susah sekali saya mendoakan itu, memikirkan itu. Memang dari segi peraturan kalau sudah setahun, 2 tahun nggak datang, maunya dipecat. Tapi nanti kalau ada yang keluarga yang meninggal, tetap datang mereka. Sebagai komunitas rohani, bagaimanapun saya sebagai hamba Tuhan wajib melayani itu. Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Ada bapak-bapak kan? Jadi nggak salah kalau saya sebut bapak-bapak ya, Bapak Ibu. Oke. Di dalam buku The Power of Disciple atau disiplin ya, Gordon Ferguson mengatakan begini: saat kita mempelajari Alkitab, kita melihat bahwa takkan mungkin ada seorang Kristen penyendiri. Jadi orang Kristen itu tidak mungkin mau ataupun suka dia hidup menyendiri. Orang yang sungguh-sungguh bertobat, dia tidak akan mungkin tidak mau bersosialisasi dengan orang lain. Kalau ada orang katanya sudah mengenal Kristus, sudah lahir baru, tapi tidak mau peduli dengan orang lain, dia mau sendiri yang bertumbuh, ada yang tidak beres di dalam pertobatannya itu. Orang Kristen yang sungguh-sungguh harus dia peduli dengan orang lain. Karena apa? Karena kita memainkan peranan yang sangat penting di dalam kehidupan satu sama lain. Kita tidak bisa sendiri. Kita perlu saling mendukung satu dengan yang lainnya. Kaum ibu yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, jadi kalau orang sudah mengikut Kristus tetapi menolak untuk berada dalam komunitas orang-orang percaya, perlu dipertanyakan dia sebenarnya mengikut siapa? Mengikut Kristus atau mengikut yang lain? Karena orang yang percaya tidak mungkin mau hidup sendiri. Dia pasti akan bersosialisasi dengan orang lain. Karena di dalam rancangan Tuhan, manusia itu diciptakan bukan berpusat kepada diri sendiri. Itu sebabnya ketika Adam diciptakan oleh Tuhan, setelah itu diciptakannya juga, diambilnya rusuknya, kemudian ada Hawa yang ditempatkan di sisinya. Itu menunjukkan bahwa dari awal tadi sudah disebutkan bahwa manusia itu memang diciptakan Tuhan, dirancang Tuhan sebagai makhluk sosial yang tidak bisa sendiri. Walaupun ada yang memilih untuk tidak menikah, tetapi secara umum manusia pastilah tidak mau hidup menyendiri. Karena kalau kita kumpulin semua harta kita, untuk apa? Untuk diri sendiri. Itu yang akan kita temukan di dalam Nats. Saya mau bahas dulu apa arti komunitas ini lebih dalam lagi. Jadi kita dapat melihat banyak orang sebenarnya bisa berada di dalam suatu tempat yang sama, pada waktu yang sama, melakukan kegiatan yang sama.
Itu adalah hal yang biasa. Tetapi yang sulit adalah melihat ada banyak orang memiliki kebersamaan di dalam komunitas, bukan hanya sekedar disatukan oleh tempat, waktu, dan kegiatan. Karena kebersamaan yang sejati di dalam komunitas itu ditentukan dua hal. Yang pertama adalah teologi. Yang kedua adalah hati. Apa maksudnya teologi dan hati ini? Teologi karena apa? Berpegang kepada kebenaran firman Tuhan. Inilah yang kemudian mendorong manusia atau orang-orang dan menuntun manusia di dalam kebersamaan. Firman Tuhanlah dasar kita untuk kita bisa bersama. Dan kemudian hati. Kenapa? Karena kasih tidak pernah menjadi sebuah teori. Kasih itu bukan kasih namanya kalau tidak dipraktekkan. Dan kasih itu berasal dari mana? Hati. Itu sebabnya saya katakan teologi itu perlu dihidupi. Dan untuk itu diperlukan yang namanya hati. Untuk menghidupi teologi, untuk menghidupi firman yang kita pelajari, dibutuhkan hati. Untuk melakukan itu, mempraktekkan itu. Itu sebabnya dua hal itu. Kita belajar firman Tuhan dan hati dipakai untuk mempraktekkan itu di dalam kehidupan kita. Kaum ibu yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kalau kita membaca tadi dari teks kitab Pengkhotbah itu, kita menemukan nanti di dalam ayat 9 sampai ayat 12 pasal yang keempat dalam kitab Pengkhotbah itu, di sana disebutkan sebenarnya dua orang, tetapi tidak, sebenarnya bukan secara khusus itu berbicara dua orang. Di sana sebenarnya kalau kita lihat konteksnya itu berbicara tentang kebersamaan, yang kalau kita lihat di ayat 9 sampai 12 itu tentang kebersamaan, kemudian dikontraskan dengan kesendirian di ayat 7 dan 8. Di ayat 7 dan 8 kita lihat di situ, kalaupun ada seseorang memiliki segala harta, semua itu tidak akan berguna apabila dia tidak memiliki siapa-siapa. Jadi kalau ada orang yang memiliki apa-apa tapi tidak memiliki siapa-siapa, Pengkhotbah mengatakan itu tidak berguna sama sekali. Kaum ibu yang terkasih, jadi kalau ada orang memiliki begitu banyak harta, itu tidak berguna. Kalau dia tidak punya siapa-siapa, untuk apa itu? Kalau dia hanya sendiri, itu maksudnya. Makanya kita lihat dikontraskan ayat 9-12 ke ayat 7 dan ayat 8. Yang mau dikatakan adalah relasi itu begitu penting daripada prestasi. Relasi itu jauh lebih penting daripada harta dan kekayaan. Kasih sayang lebih berharga daripada kekayaan. Karena kalau orang punya kekayaan, punya harta, tapi kalau dia tidak punya siapa-siapa, apa artinya? Bagaimana dia bisa menunjukkan kasihnya? Untuk siapa hartanya itu? Untuk apa mempunyai apa-apa tetapi tidak mempunyai siapa-siapa? Itu yang disebutkan Pengkhotbah ini adalah kesia-siaan dan hal yang menyusahkan dan tidak berguna. Kaum ibu yang terkasih, ayat 9-12 juga kalau kita baca nanti di ayatnya ke-13 sampai dengan 16, Pengkhotbah ini juga mengkontraskannya. Dikontraskan dengan apa? Kalau kita baca itu nanti ayat 13, lebih baik seorang muda miskin tetapi berhikmat daripada seorang raja tua tetapi bodoh, yang tak mau diberi peringatan lagi. Karena dari penjara orang muda itu keluar untuk menjadi raja, biarpun ia dilahirkan miskin semasa pemerintahan orang yang tua itu. Aku melihat semua orang yang hidup di bawah matahari berjalan bersama-sama dengan orang muda tadi, yang akan menjadi pengganti raja itu. Tiada habis-habisnya rakyat yang dipimpinnya, namun orang yang datang kemudian tidak menyukai dia. Oleh sebab itu, ini pun kesia-siaan dan usaha menjaring angin. Pengkhotbah mengkontraskan ini, bahwa usia tua dan jabatan raja bukan jaminan bagi sebuah kehidupan yang bijaksana. Itu tidak ditentukan, raja maupun usia itu tidak menentukan bahwa seseorang itu akan hidup bijaksana. Jika dia tidak memiliki seseorang yang katanya apa? Memberikan nasihat, masukan, peringatan,
atau jikalau dia sendiri tidak mau mengindahkan masukan dan peringatan, jabatannya tidak akan bertahan lama. Dan itu pun dikatakan apa? Kesia-siaan. Yang lebih penting daripada kekayaan dan jabatan adalah apa? Relasi, kebersamaan, komunitas yang digerakkan oleh apa? Teologi yang dihidupi di dalam hati itu tadi. Itu yang mau dijelaskan oleh pengkhotbah ini kepada kita. Dan kalau kita perhatikan hal apa saja sebenarnya hal positif yang kita lihat di dalam teks ini yang disediakan melalui komunitas rohani ini. Kalau kita perhatikan pengkhotbah 4 ayat 9 sampai 12 ini, di dalam ayat 9 kita melihat hal positif yang akan kita dapatkan ketika berada di dalam komunitas rohani. Ayat yang ke-9 itu, berdua lebih baik daripada seorang diri, karena mereka menerima upah yang baik dalam jerih payah mereka. Kadang-kala ini dikutip bagi orang yang pasangan suami istri, tetapi sebenarnya ini tidak spesifik berbicara kepada suami istri. Yang mau dikatakan di sini adalah kalau orang berada di dalam komunitas bersama-sama, ada kebersamaan, maka hasil pekerjaan yang didapat itu akan lebih baik daripada mengerjakan sendiri. Maka di dalam komunitas atau bersama-sama, kalau ada kebersamaan, hasil pekerjaannya itu akan lebih baik. Nats ini berbicara tentang kerja keras, tetapi sebenarnya juga bicara tentang kerja yang cerdas. Kerja keras itu kan menghabiskan tenaga untuk itu, tapi yang cerdas itu ada teknik-teknik, misalnya di dalam kebersamaan. Pekerjaan, misalnya lah pelayanan di tempat ini. Pelayanan di tempat ini kan gak mungkin dikerjakan oleh satu orang. Tidak mungkin, itu mustahil itu. Ada sih di beberapa tempat saya lihat, dia penerima tamu di depan, nanti dia MC-nya, singersnya gak ada. Kalau bisa dia pemain musiknya, sambil main musik dia MC. Baru nanti dia yang khotbah, semua dia. Ada di satu tempat keluarganya semua. Bolehlah sekali-sekali, tapi kalau dia tidak mau memberikan kesempatan kepada orang lain, itu berbahaya itu. Karena kita harus bersama-sama bertumbuh. Jadi hasil pekerjaan kalau dilakukan bersama-sama itu lebih baik. Di dalam teks ini saya mencoba membaca itu tafsiran-tafsiran. Ini berbicara sebenarnya di dalam konteks pertanian. Jadi seorang petani itu tidak boleh bersantai. Tanah yang tidak dirawat akan ditumbuhi oleh rumput liar dan semak berduri. Jadi pertanian di masa lalu itu sangat membutuhkan atau bergantung kepada alam atau musim. Para petani harus mengetahui kapan waktu terbaik untuk menabur benih, dan itu tidak bisa ditunda-tunda. Karena itu tidak mungkin itu dikerjakan oleh satu orang. Itu harus dikerjakan bersama-sama. Kalau lahannya luas, kalau sekarang kan bisa aja dikerjakan satu orang dengan teknologi yang ada sekarang. Tapi di zaman dulu itu tidak mungkin. Karena apa? Kalau di kita di Indonesia sih tidak begitu persoalan ya, karena musim kita cuma 2. Tapi kalau di sana itu kalau terlambat menanam, masuk musim dingin, ya sudah nggak bisa lagi. Makanya di sana harus kerja cerdas dan kerja keras. 2 hal itu harus didapatkan. Makanya saya mengatakan bahwa orang di dalam komunitas itu, di dalam kebersamaan itu akan mendapatkan hasil pekerjaan yang lebih baik. Ayat 9 ini sebenarnya lebih kepada menekankan bahwa kerjanya harus kerja cerdas daripada kerja keras. Bagaimana cara bekerja cerdas? Yaitu adalah kebersamaan, komunitas. Satu pekerjaan diselesaikan oleh beberapa orang. Hasilnya bagaimana? Pengkhotbah mengatakan hasilnya akan lebih baik. Makanya kalau di dalam keluarga kita bisa survei itu. Kalau hanya ibu yang memikirkan nasib keluarga, anak-anak dan lain, apa jadinya keluarga? Cobalah kalau suami dan istri bersama-sama memikirkan ini, hasilnya pasti akan lebih baik. Itu pasti itu. Bukan persoalan banyaknya uang, banyaknya harta, bukan. Tetapi kalau ada kebersamaan di dalam keluarga itu, di dalam membangun ataupun mencari tujuan daripada keluarga, menyekolahkan anak-anak dan lain sebagainya, pasti keluarga itu jauh mendapatkan hasil yang lebih baik daripada hanya satu orang yang memikirkan itu. Itu pasti. Jadi di dalam teks ini
sebenarnya bukan berbicara kemudian membagi tugas sehingga kemudian ada yang bebannya masing-masing berkurang. Bukan itu sebenarnya yang mau dikatakan. Karena kebersamaan itu bukan menciptakan jadi ada yang pengangguran, bukan. Tetapi karena kebersamaan yang dimaksudkan di sini bukan mengurangi tanggung jawab. Penekanannya terletak pada hasil yang lebih baik. Hasilnya akan lebih baik. Orang yang berbeda memiliki kemampuan yang berbeda. Misalnya di tempat ini, tidak semua ahli di dalam misalnya mengoperasikan alat-alat ini. Sampai sekarang karena saya belum pernah training, saya belum bisa mengoperasikan ini dengan baik. Bisa sih kalau saya coba-coba. Tetapi ada orang yang bisa mengoperasikan itu. Dan terus di training supaya jangan hanya beliau yang di sini terus setiap hari, ya kan? Karena memang perlu itu dibagi beban itu. Di dalam pelayanan kita perlu melakukan hal yang seperti itu. Jadi penekanannya terletak kepada hasilnya akan lebih baik ketika itu dikerjakan bersama-sama. Karena kita punya kemampuan, talenta, karunia yang berbeda-beda. Jadi tidak bisa dikerjakan oleh satu orang. Dan hasilnya, cobalah misalnya tadi, kalau hanya ibu ini tadi yang jadi di depan sendiri dia. Di depan pun tadi misalnya dia yang terima tamu. Kemudian di sini dia khotbah lagi sekalian. Apa yang terjadi? Hasilnya pasti setelah itu mungkin masuk rumah sakit ya. Kalau tiap minggu seperti itu maksudnya. Iya pasti itu. Karena pun kita punya batas maksimal untuk melayani, ya kan. Kalau saya misalnya, kalau saya sudah lebih dari satu hari itu khotbah 2 kali, malamnya pasti ada sesuatu yang harus dibereskan. Istirahat harus lebih banyak lagi. Karena bukan hanya harinya itu. Karena saya harus minimal misalnya ini 2 hari saya harus persiapkan, 2 malam saya harus persiapkan untuk menyampaikan ini. Artinya saya harus berapa? 3 hari ini, ya kan? Kalau coba 2 kali khotbah saya hari ini atau 3 lah saya terima, apa yang akan terjadi? Itu maksudnya, kalau misalnya saya jadi MC juga, jadi pemain musik juga, apa yang terjadi? Hasilnya pasti akan kurang baik. Tapi ketika kita semua di sini punya kemampuan yang berbeda-beda, kita bersama-sama di dalam kebersamaan di tempat ini dalam komunitas rohani, maka hasilnya pasti lebih baik. Itu yang ditekankan oleh pengkhotbah. Jadi itu yang pertama kita lihat, hal yang kita dapatkan di dalam komunitas rohani. Ketika kita bersama-sama mengerjakan pekerjaan, hasilnya akan menjadi lebih baik. Kemudian yang kedua ayat 10 sampai dengan ayat yang 11. Karena kalau mereka jatuh, yang seorang mengangkat temannya, tetapi wahai orang yang jatuh yang tidak mempunyai orang lain untuk mengangkatnya. Juga kalau orang tidur berdua mereka menjadi panas, tetapi bagaimana seorang saja dapat menjadi panas? Yang kita lihat di dalam bagian ini adalah pertolongan pada waktunya. Kalau tadi berbicara di dalam metafora seperti pertanian yang dibahas di situ, kemudian yang kedua ini berbicara tentang di dalam perjalanan. Karena kita harus paham, kalau di dalam konteks perjalanan kuno itu berbeda dengan sekarang. Di dalam perjalanan, kalau itu di masa lalu, di dalam perjalanan itu, jalanan itu pasti tidak sebaik yang sekarang, ya kan? Kita pun misalnya tempat-tempat tertentu di daerah tertentu di kampung-kampung itu masih banyak tempat-tempat yang jalannya tidak bagus. Arti tidak bagus itu bukan hanya dari segi kualitas jalannya, tetapi ada bahaya-bahaya di sekitar itu. Binatang buas, ada lubang dan lain sebagainya, dan itu sangat berbahaya. Dan di masa lalu itu misalnya penyamun ada di tengah jalan. Dan itu adalah sesuatu hal yang berbahaya kalau satu orang melakukan perjalanan. Makanya kalau kita lihat di dalam bagian ini, orang di zaman lalu itu selalu suka berpergian adalah dengan rombongan. Mereka jarang sendiri ketika berpergian. Kenapa? Karena kalau pergi sendiri ada bahaya yang mengancam hidup mereka. Makanya kalau kita lihat di ayat 10 ini, karena kalau mereka jatuh yang seorang mengangkat temannya. Jadi ada pertolongan pada waktunya. Secara khusus ini berbicara tentang sebuah kecelakaan yang bisa saja menimpa seseorang ketika dia berada di dalam perjalanan. Ada banyak alasan mengapa hal ini bisa terjadi. Ada lubang jebakan yang dipasang oleh penyamun. Ada mungkin binatang buas. Atau ada hal yang lain, jalanan licin sehingga jatuh ke jurang dan lain sebagainya. Dan kalau bepergian sendiri jelas itu adalah
menakutkan dan tidak akan menyenangkan. Makanya kalau sendiri pertolongan pasti akan sukar didapatkan. Belum tentu dalam sehari ada orang lain yang melintas daerah itu. Maka kalau dia mengalami kecelakaan, mungkin 2 hari lagi baru ditemukan orang lain. Hasilnya apa? Mungkin sudah meninggal dia. Jadi di dalam bagian ini kebersamaan itu, komunitas mereka itu menyediakan pertolongan sepanjang mereka di dalam perjalanan itu. Bukan hanya mengingatkan orang lain agar tidak terjatuh, tetapi juga memberikan pertolongan ketika mereka sudah terjatuh. Pertolongan yang langsung didapatkan mereka. Dan hal buruk lain bisa terjadi selama perjalanan adalah hawa dingin. Itu ya sebelah situ kita lihat. Juga kalau orang tidur berdua, mereka menjadi panas. Karena memang cuaca sangat dingin. Kalau sendiri berbeda dengan ada temannya. Pasti bisa saling menghangatkan satu dengan yang lain. Karena kalau di satu ruangan kita cuma satu orang di situ, walaupun pakai AC, kalau walaupun tidak pakai AC itu bisa dingin. Tapi kalau sudah ada beberapa orang di situ, walaupun ada AC-nya, bisa aja panas itu tempatnya. Itu maksudnya di sini. Makanya di dalam perjalanan itu kan orang kalau di masa lalu itu dengan cuacanya ekstrim, kalau sudah dingin itu bisa sampai beku mereka dan mengalami kematian. Maka perlu komunitas atau teman-teman. Jadi jika berpergian dalam rombongan, mereka bisa saling menghangatkan. Orang-orang kuno sudah terbiasa tidur saling berpelukan. Tujuannya hanya satu, menghangatkan tubuh. Kalau di kampung saya masih ingat dulu, kalau sudah musim hujan, itu biasanya kan tidur di ruang tengah. Maka yang terjadi di situ adalah selimut kan nggak sebanyak seperti sekarang ini. Saya masih ingat di kampung itu. Maka yang dilakukan apa? Ada tikar. Tikar itulah dipakai, merbulusan. Ya kan? Itulah yang dipakai. Tujuannya apa? Supaya sama-sama hangat semua. Dan biasanya kumpul itu keluarga di tengah-tengah. Tujuannya cuma satu. Biar saling menghangatkan satu dengan yang lain. Karena itu memang penting. Maka dalam komunitas rohani setiap orang, kita lihat di situ, dapat saling menolong, saling mendoakan, saling berbagi beban, menangis bersama, tertawa bersama, bersukacita bersama. Itulah komunitas rohani. Kalau bukan di komunitas rohani yang terjadi apa? Saling membicarakan satu dengan yang lain. Bereng mata senayeda, kan begitu. Lihatlah bajunya, itu yang dibicarakan. Karena nggak ada yang dibahas yang lain. Kalau kita di tempat ini yang kita bahas apa? Firman Tuhan. Yang di tempat lain bukan. Itu masalahnya. Itu makanya kalau organisasi setengah rohani yang dibicarakan yang aneh-aneh. Kita di sana bukan bertumbuh tapi jadi penggosip. Kalau kita tidak ikut, kita yang dibicarain. Kan biasanya begitu. Makanya memang bagaimana lah ya, kalau kita tidak mengikuti itu bagaimana? Gak bisa juga. Tapi kita harus menjadi garam di tengah-tengah itu. Kita harus menjadi terang di sana. Saya juga tidak menghindari kumpulan-kumpulan. Karena apa? Karena saya harus berperan di situ. Kaum ibu yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Yang ketiga yang kita lihat di dalam teks ini di ayat 12. Ayat 12 mengatakan begini. Dan bila mana seorang dapat dialahkan, 2 orang akan dapat bertahan. Tali 3 lembar tak mudah diputuskan. Orang yang bersama-sama di dalam komunitas itu akan mendapatkan perlindungan yang kokoh. Orang yang ada di dalam komunitas rohani itu akan menjadi kuat ketika ada serangan. Di dalam konteks ini bisa itu peperangan atau penyamun yang akan menyerang mereka. Jadi ketika mereka bersama-sama, istilah yang dipakai kan 2 orang akan dapat bertahan. Tali 3 lembar tak mudah diputuskan. Itu mau menunjukkan bahwa ada kekuatan. Kadangkala itu dikatakan tali 3 lembar tak mudah diputuskan. Tadi kan 2 orang, sekarang jadi 3. Itu katanya karena ada Kristus yang bersama-sama dengan kita dalam komunitas itu, maka kita akan menjadi semakin kuat dan kokoh. Kaum ibu yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, 3 hal itu kita lihat di dalam teks ini menunjukkan kepada kita bahwa ada hal-hal yang positif di dalam komunitas rohani itu. Makanya kalau saya bertanya kepada kita, kaum ibu di tempat ini yang ikut ibadah sudah lebih misalnya 2 tahun, apakah yang didapat? Ada yang baru-baru?
Kaum ibu, ada yang dibawa baru hadir hari ini ada? Ada. Nanti akan lihat apa yang didapat misalnya kalau bertahan 1 tahun yang akan datang. Boleh share dengan satu dengan yang lain. Yang sudah 5 tahun di tempat ini. Kalau saya sudah di atas 20 tahun di tempat ini. Apa yang didapat? Kenapa saya bertahan terus? Karena bagi saya ini adalah keluarga yang kedua. Kenapa? Karena saya bertumbuh di sini. Saya merasakan sukacita di sini. Saya mendapat pertolongan di sini. Saya diteguhkan, saya dikuatkan di tempat ini. Itu sebabnya persekutuan rohani itu ada banyak hal yang kita dapatkan. Tadi kalau kita mengulang lagi secara umum, kalau kita lihat di dalam komunitas rohani itu kita bisa saling membangun satu dengan yang lain. Kita bisa bertumbuh, kita menegur satu dengan yang lain. Kalau di tempat ini ditegur, misalnya ada dosa yang dilakukan, jarang tersinggung. Tapi coba di gereja, tang robe, saya tahu bolon, merminggu, nggak datang lagi tuh. Itu yang terjadi. Tapi di tempat ini karena tahu kenapa ditegur, karena saya mengasihi dia. Saya tidak akan membiarkan orang jatuh. Makanya memang harus banyak perubahan. Saya sedang membicarakan diri saya karena saya aktif di gereja. Tapi itulah yang terjadi. Perlu pertobatan besar-besaran memang di dalam komunitas rohani di dalam gereja. Tidak semua gereja ya, ada banyak gereja juga yang sudah sangat bagus di dalam hal persekutuannya. Tapi masih banyak gereja yang melakukan itu hanya sekedar rutinitas saja. Sehingga tidak berdampak bagi pertumbuhan anggota jemaatnya. Dan kita di tempat ini seharusnya, saya mau katakan, kalau di gereja kita pertumbuhan kita bagus, maka yayasan ini bubar. Benar loh, ya kan? Kalau sudah semua dilayani dengan baik di gereja, apa lagi yang mau dikerjakan yayasan ini? Gak ada lagi. Tujuannya memang yayasan ini kan didirikan untuk menolong gereja supaya bertumbuh. Setelah dilayani di tempat ini kembali ke gereja masing-masing. Kalau semua sudah baik, ya sudah, tapi kayaknya yayasan ini akan tetap berjalan karena sampai hari ini belum baik. Mungkin 10 tahun lagi pun belum juga. Tetap akan berjalan. Jadi tidak usah takut ya, minggu depan masih ada kebaktian. Oke. Kalau kita lihat lagi, komunitas rohani adalah tempat terbaik di dalam mempraktekkan firman Tuhan. Di dalam komunitas rohani itu sebenarnya ketika kita belajar firman Tuhan itu kan bukan hanya sekedar knowledge, bukan hanya sekedar pengetahuan saja. Tetapi firman Tuhan di dalam komunitas itu kita bisa mempraktekkan. Karena disinilah kita tadi sudah katakan, kita saling mengasah, kita saling mengasihi, saling menasehati, saling mendoakan, saling mengampuni, dan masih banyak lagi. Di dalam Yohanes 13 ayat 35 dikatakan apa? Dengan demikian semua orang akan tahu bahwa kamu adalah murid-muridku, itu jikalau kamu saling mengasihi. Di dalam pelayanan atau di dalam komunitas rohanilah kita bisa mempraktekkan dengan baik apa yang kita pelajari dalam firman Tuhan itu. Di tempat lain bisakah? Bisa. Kita belajar, kita harus pergi penginjilan, ya, kita praktekkan. Tapi secara khusus di tempat ini kita bisa saling mengasihi, kita bisa saling mendoakan, kita bisa saling menasehati satu dengan yang lain. Jangan pikir yang sudah berdiri di depan ini tidak perlu lagi dinasehati. Perlu dinasehati. Tadi kan dijelaskan itu di dalam ayat yang ke-8 itu kan, bukan ayat yang ayat yang ke berapa, yang ke-13, 14 itu. Kalau kita baca itu tadi kan, orang yang sudah raja pun, yang sudah tua umurnya pun, kalau dia tidak mendengarkan nasihat, dia akan jatuh. Sama seperti itu, hamba-hamba Tuhan perlu didoakan, hamba-hamba Tuhan itu perlu dinasehati kalau ada yang kurang. Semua kita harus saling menopang satu dengan yang lain. Karena kalau sudah merasa hebat sendiri, nanti jadi bahaya kami ini, para pengkhotbah-pengkhotbah ini. Maka para pengkhotbah juga perlu ditegur. Saya masih banyak ditegur orang lain, terutama di rumah kan ditegur istri. Itu penting supaya apa? Supaya jangan merasa hebat sendiri kita, karena itu bisa membuat kita jatuh. Jadi di dalam komunitas rohani, tempat terbaik kita di dalam mempraktekkan firman Tuhan yang kita pelajari itu. Kemudian di tempat komunitas rohani kita belajar dan mengajar. Belajar dan mengajar. Kita diajari orang lain dan kita juga bisa mengajar orang lain. Di tempat rohani, dalam komunitas ini selalu kita bisa belajar dari orang lain. Saya bisa belajar banyak hal. Saya tergabung di Komisi Pelayan Pemuda Mahasiswa. Adik-adik sebenarnya
Saat kami di situ ada orang-orang yang sudah dari usia sudah dewasa, dari lamanya di tempat ini sudah 20 tahun lebih, tapi ada yang baru-baru masuk. Apakah saya bisa belajar dari mereka? Dari mahasiswa, dari yang baru tamat, saya banyak belajar dari mereka. Kenapa? Itulah memang hebatnya di dalam komunitas rohani. Jadi tidak ada yang merasa paling senior, walaupun kita banyak ditanya, tapi ketika mereka bertanya pun kita belajar. Kita belajar dan mengajar. Amsal 27 ayat 17 mengatakan, besi menajamkan besi, manusia menajamkan sesamanya. Sesama kita harus saling menajamkan satu dengan yang lain, dengan mengingatkan, dengan menegur dan lain sebagainya. Dan juga di dalam komunitas rohani. Komunitas rohani itu adalah seperti rumah sendiri bagi kita. Kenapa? Karena biasanya di dalam komunitas rohani itulah kita didengarkan. Bisa saja dalam keluarga kita tidak didengarkan, kita menangis. Tapi di dalam komunitas rohani, di dalam kelompok kecil ada orang-orang yang mau mendengarkan keluh kesah kita. Ketika kita menangis ada orang yang menguatkan kita. Ketika kita di dalam sakit penyakit ada orang yang mendoakan kita. Dan itu seperti rumah sendiri bagi kita. Maka kalau ada komunitas tidak memberikan dukungan seperti itu, malah kita dibicarakan, malah kita dibully, itu tidak perlu diikuti. Karena itu hanya akan membuat jiwa kita tidak akan sehat. Jadi di dalam komunitas rohani itu harus dan memang seharusnya itu menjadi seperti rumah sendiri bagi kita. Itu sebabnya ibu-ibu yang sudah sekian lama ikut di tempat ini, kalau misalnya liburlah pelayanan di tempat ini, apa yang dirasakan? Selama COVID tahun 2020, 2021 nggak bisa kita, apa yang dirasakan? Biasa aja. Atau ada yang berkurang? Biasanya kalau sudah setiap Selasa datang ke tempat ini, kita masih bisa sih sebenarnya lewat online selama ini. Tapi misalnya kita pulang ke kampung nggak ada sinyal, kita ingat pada hari Selasa lah itu. Ingatkah kita akan tempat ini? Kalau orang yang sudah merasakan bagaimana dia bertumbuh di tempat ini, saling membangun komunitas rohani, pasti ada yang merasa kurang di dalam hidupnya. Itu pasti. Tapi kalau biasa-biasa saja, berarti belum merasakan itu. Benar itu. Itu pasti itu. Apalagi yang sudah sering melayani di tempat ini. Jadi di tempat komunitas rohani itu seperti rumah sendiri bagi kita. Karena disinilah kita dibangun, dinasehati, ditolong, dan kita mendapatkan dukungan. Sama seperti Rasul Paulus juga dia mendapatkan dukungan dari komunitas rohani yang dibangunnya, dari orang-orang yang dilayaninya. Karena memang itu akan saling mendukung satu dengan yang lain. Dan di dalam komunitas rohanilah kita mendapat bimbingan yang tepat. Ada banyak orang membangun komunitas media sosial. Tetapi saya katakan, sering sekali itu tidak akan mendapat bimbingan yang baik di sana. Misalnya grup WA. Kadang-kala grup WA ini bikin perbedaan. Betul. Tapi kalau kita ketemu, karena kan kita tidak tahu mimik orang yang menyampaikan pesan itu. Dan saya melihat itu, saya belajar terus untuk mempergunakan media. Kadang-kala memang ketika orang meminta dukungan doa, saya hanya buat begini. Tapi sebenarnya bolehlah, tapi menurut saya kita harus perbaikin itu. Kita perlu mengucapkan, menuliskan beberapa kata untuk meneguhkan dan menguatkan dia. Saya belajar itu. Kadang-kala memang karena lagi sibuk, lagi apa, sebutkan aja tanda begini atau tanda apalah, emoji namanya itu. Manang naham kan. Tapi maksud saya perlulah kita tambahkan kata-kata, karena itu akan sangat menguatkan orang yang meminta dukungan itu. Apalagi kalau tidak ada yang menanggapi, makin sakitlah dia kalau misalnya dia sakit. Jadi perlu itu. Maksud saya adalah akan lebih baik kalau dia di komunitas rohani seperti ini. Ketika dia menangis, ada yang mendukung, ada yang mendoakan, itu akan sangat menolong. Jadi di dalam komunitas itu kita bisa mendapatkan bimbingan, mendapat dukungan yang baik. Kaum ibu yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Makanya ketika di dalam kumpulan-kumpulan rohani seperti ini, di dalam komunitas rohani seperti ini, mari kita belajar satu dengan yang lain supaya kita saling mendukung. Ketika ada yang sharing kepada kita,
Saya berharap ketika itu misalnya rahasia, biarlah itu menjadi rahasia kita berdua. Jangan jadi warta jemaat. Mengerti maksudnya ya? Apalagi di kaum ibu, sering sekali masalah yang seharusnya itu adalah masalah yang harus berdua tahu, tapi akhirnya jadi warta jemaat. Itulah yang sering terjadi. Jadi kita berharap di dalam komunitas rohani itu tidak sampai terjadi. Kalau di dalam komunitas yang setengah rohani, ya memang begitulah memang. Tetapi di dalam komunitas rohani itu tidak boleh terjadi. Maka di dalam bagian ini kita belajar dari kitab Pengkhotbah ini, bahwa komunitas rohani benar-benar kita butuhkan. Di dalam komunitas rohanilah kita bertumbuh. Di dalam komunitas rohanilah kita saling mengasihi satu dengan yang lain. Maka tetaplah di dalam komunitas rohani. Di tempat ini atau di tempat lain yang membuat kita bertumbuh, mari kita semakin memberikan diri di tempat ini. Di tempat ini dan di tempat yang lain. Dan bagi kita yang sudah ada di tempat ini adalah komunitas kita. Tidak ada yang menjadi, walaupun ada koordinator di tempat ini, itu hanya untuk supaya kita di tempat ini bisa diorganisir dengan baik. Tidak ada yang hebat, lebih dituakan dan lain sebagainya. Kita bersama-sama di tempat. Maksud saya, jangan juga ada orang datang di tempat ini sudah 1 tahun tapi tetap berdiam diri dia terus. Hanya menikmati. Mari bergabung. Apa yang bisa dilakukan? Karena memang itulah seharusnya komunitas rohani. Tidak ada orang yang sendiri mengerjakan. Kita semua, walaupun usia sudah tua, mintalah kepada pengurus. Adakah yang bisa saya doakan? Kalau mendoakan kan gak perlu usia ke situ kan? Yang sudah tua pun bisa. Maksud saya banyak hal yang bisa kita kerjakan di tempat ini, supaya kita saling mendukung satu dengan yang lain. Itulah komunitas rohani namanya. Maka jangan ada kita yang meninggalkan persekutuan ini. Kalau ada misalnya yang tersinggung, langsung diomongkan. Dan biasanya di tempat persekutuan seketika diomongkan langsung, tidak akan ada dendam itu. Maka kaum ibu yang terkasih, mari kita terus belajar. Dan kita ingat, ada Yesus yang terus, kalau kita lihat contohnya Yesus, dia membangun komunitas. Dan kita melihat bagaimana murid-muridnya itu menjadi orang-orang yang hebat dan luar biasa. Dan Yesus adalah sahabat bagi kita, teman bagi kita, yang menolong kita ketika kita berada di tempat ini. Dialah yang akan terus boleh memampukan kita bersama-sama melayani Tuhan, bertumbuh semakin dewasa di dalam pengenalan akan Kristus. Amin.